وتبصرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إلهي أنت مقصود رضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك. Terima kasih kami dari perwakilan Sulawesi Barat mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutannya, penghargaannya, dan semua ikhwan yang ada di sini semoga senantiasa berada dalam naungan guru-guru musyrik dan senantiasa istiqamah di dalam menjalankan amaliyah tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kasih tausiah sedikit pencerahan atau sedikit sharing ya. Jadi inti daripada agama itu ada tiga. Jadi fondasi dalam beragama itu ada tiga. Yang pertama Islam, kita semua Islam. Islam baik karena turunan, baik karena Islam dari kecil, ataupun karena Islam ketika kita sudah dewasa. Yang kedua, kita sudah beriman. Jadi fondasi yang kedua di dalam agama itu adalah iman. Jadi kita semua beriman ya, meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat pencipta. Meyakini bahwasanya beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, qadar dan qadar. Kemudian yang terakhir yang sedang kita jalani adalah ihsan. Rukun yang ketiga daripada fondasi beragama. Ihsan sebagaimana yang kita ketahui bersama, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta budallah, menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat. Fa illam takun tarahu, jikalau kita tidak melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah dia zat yang maha mendengar kita. Ikhwan dan akhwat, para pengurus PKN, perwakilan Banjarmasin yang saya muliakan dan yang saya senantiasa berada dalam junjungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga yang amat penting. Islam kita sudah laksanakan bersama-sama. Kita sholat 5 waktu di masjid atau terkadang di rumah. Kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, berhaji ataupun berumrah, berzakat ataupun bersedekah. Kita semua sudah laksanakan. Begitupun dengan ketika kita sholat, kita merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu yang terpenting yang terkadang kita lupakan adalah apa? Ihsan. Ihsan ini yang perlu. Makanya disinilah faedah, manfaat, keutamaan daripada berkarya. Tarekat ini kita jalankan setelah ditalkin, tapi tidak cukup kata sesepuh kita, tidak cukup hanya sekadar ditalkin saja. Jadi harus ada pembinaan lanjutan. Karena iman manusia itu yazid wa yanqus, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Jadi memang sudah manusiawi. Karena sifat manusia itu ada beberapa karakter. Jadi ada beberapa karakter manusia itu. Yang pertama dikatakan bahwasanya manusia itu dikatakan anas. Apa itu anas? Anas itu bermakna membutuhkan seseorang atau makhluk sosial. Jadi kita ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan.
Jadi tidak cukup kalau kita hidup sendiri, harus saling bersosial, ya, saling bantu membantu. Makanya dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan, 'alal birri wa taqwa, dan ketakwaan. Ini yang sudah kita jalankan bersama-sama. Makanya dikatakan oleh Abah Sepuh maupun Abah Ano maupun Abah Ali bahwasanya waqtasimu bihablillah. Tidak pernah terlupa itu, harus selalu ada di dalam setiap doa kita, di dalam khataman maupun doa-doa kita yang lain. Waqtasimu bihablillah. Berpeganglah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah yang mana? Hubungan kita kepada Tuhan sudah jelas. Hablum minallah, hablum minan nas, yang terkadang kurang dari kita. Ya, makanya harus dikompak, harus selalu senantiasa berkebersamaan. Karena sekali lagi kita semua bersaudara berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita semua ini dikaitkan, dieratkan persaudaraan kita dengan talqin zikir, dengan amalia, tarekah qadiriyah wal naqsyabandiyah. Dimulakan berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah manusia itu an-nasi, an-nas. An-nasiu, apa itu an-nasi? Yaitu lupa. Jadi manusia itu terkadang lupa. Jadi sifatnya manusia itu pelupa. Jadi, makanya dikatakan dalam satu hadis, sesungguhnya manusia itu tempatnya lupa dan kealpaan. Ini memang sifatnya manusia seperti itu. Jadi kita harus saling mengingatkan. Kalau terkadang ada di antara ikhwan yang lupa amalia, yang satu mengingatkan. Ada yang salah ketika baca khataman, yang satu mengingatkan. Jadi saling mengingatkan. Jadi bukan saling memojokkannya, saling mengingatkan. Jadi itulah gunanya persatuan dan kesatuan. Dimana berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itu adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi kita ini berasal dari satu nenek moyang, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dikatakan bahwasanya apa tujuan penciptaan manusia di dunia ini? Jadi apa tujuan tak diciptakan di dunia? Jadi semua ada tujuan. Jadi kita hidup di dunia ini punya tujuan, punya cita-cita. Ada cita-citanya mau jadi dokter, ada cita-citanya mau jadi insinyur, ada cita-citanya mau jadi pedagang. Tetapi dari semua itu, pedagang, dokter, polisi, tentara, dan aktivitas dunia yang lain, tujuan utama kita adalah menjadi tentara yang beriman, menjadi dokter yang beriman, menjadi polisi yang beriman. Ya, itu benar. Makanya dikatakan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsirnya, liya'rifun, untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan awwaluddin ma'rifatul. Awal pengenalan agama itu adalah mengenal Tuhan. Jadi pada hakikatnya itu pengenalan pertama agama adalah makrifat kepada Allah. Sehingga di dalam hadis qudsi yang lain dikatakan al-insanu sirri wa ana sirra. Al-insan, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Sehingga dalam hadis qudsi yang dikatakan bahwasanya kuntu kanzam makhfi. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fakhalaqtu khalqan, maka aku ciptakan manusia. Untuk apa? Jadi kata Allah, aku ciptakan manusia. Fakhalaqtu khalqan fabi arafuni, untuk mengenal aku. Metode tarekah qadiriyah naqsyabandiyah ini untuk memperkenalkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara usul kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu istiqamah. Istiqamah, intinya sebenarnya istiqamah.
Makanya dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, apa ini hadis ini, walaupun hadis ini ada yang mengatakan bukan hadis, ini perkataan ulama. Jadi beliau pernah bersabda, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi lebih baik daripada 1000 keramatnya para wali. Para wali mendapatkan karomat karena istiqamahnya. Jadi istiqamah itu berasal dari kata istaqim, yastaqimu istiqamah. Berpegang teguh, berkeyakinan kuat. Jadi harus berkeyakinan kuat bahwasanya amaliyah kita ini adalah amaliyah yang terbaik. Harus yakin itu. Amaliyah kita ini adalah amaliyah yang bersilsilah. Tidak pernah ada sedikit pun ada tambahan ataupun pengurangan. Maka dikatakan oleh guru-guru kita, melestarikan, mengamalkan dan mengamalkan. Dilestarikannya, diamalkan dan mengamalkan. Itu maknanya bahwasanya selain harus lestari, harus aman dan harus diamalkan. Bagaimana caranya? Ya harus diamalkan. Ini salah satu metode tarekat kita ini supaya kita istiqamah. Istiqamah di dalam beramal. Kalau tidak bisa istiqamah di masjid, ya, istiqamah di rumah. Tapi kebanyakan kalau kita sendiri susah istiqamah. Makanya di situ gunanya kita berjamaah. Karena ketika kita berjamaah, setan sulit menggoda kita. Tapi kalau sendiri banyak sekali godaan. Nah, nanti pilih saya malam tengah malam, saya beramal di tengah malam, saya baca khataman, ternyata tidak dibaca dulu. Jadi memang harus berjamaah. Dan istimewanya ketika berjamaah itu lebih kuat powernya ketika berjamaah. Jadi ketika beramal sejak berjamaah lebih kuat itu powernya sampai kepada zat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sendiri. Jadi intinya seperti 1 banding 10. Ya saya berikan perumpamaan. Sapu lidi itu kalau satu tidak bisa menyapu debu. Tapi kalau bersatu sapu lidi tersebut, maka apapun kotorannya pasti akan terhapus. Begitulah kita. Jadi harus, makanya dikatakan kita ini bagaikan kalbunyan, satu bangunan. Bangunan itu akan kuat dan kokoh ketika kita bersatu. Jadi jangan dilihat banyak sedikitnya sama sebenarnya. Jadi jangan dilihat banyaknya. Biar sedikit dan banyak istiqamah. Jadi banyak tapi tidak istiqamah, tapi tidak ada juga gunanya. Jadi makanya itu dilampak di Sulawesi Barat, khususnya di Polman. Di sana itu istiqamah orang. Karena dengan istiqamahnya maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain pun akan itu secara tidak sengaja ikuti. Kenapa itu lama sekali masjid? Nah, ini sudah langsung ikut. Berawal-awal ikut dulu, tidak pernah ditalkin, ikut saja sholat, ikut berjamaah. Akhirnya penasaran, bertanya-tanya apa amalan apa ini, akhirnya ikut ditalkin. Berawal dari situ sehingga akhirnya Masjid Nurul Hadiah Lampa itu Mapilih. Akhirnya orang-orang di situ istiqamah semua. Istiqamah semua. Sekali lagi istiqamah. Konsisten. Jadi istiqamah terus menerus. Makanya dikatakan dalam satu hadis, inna haqqul a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai Tuhan itu, yang paling disenangi Allah itu adalah adwa maha, yang terus menerus, wa in akal, sekalipun sedikit. Jadi biar banyak amalan tak, baik dari tarekat yang lain, diamalkan don tarekat samani, ya diamalkan awatnya, diamalkan tarekat dasuki, ya sendiri, ya ripai, ya samania. Biar banyak sudah ditarik, kalau tidak diamalkan tidak akan muncul natijah. Jadi natijah itu akan muncul, hasil daripada zikir akan datang kepada kita ketika kita konsisten mengamalkan. Yang terakhir, baginda Rasul SAW pernah bersabda, asyari'atu aqwal. Syariat itu adalah perkataan. Wat tariqatu af'al. Tarekat itu adalah perbuatan. Wal hakikatu ahwali. Hakikat itu adalah keadaanku. Wal ma'rifatu ra'su mali. Dan ma'rifat itu adalah hasil dari tingkah laku batin.
syariat, tarekat, hakikat, makrifat tidak akan pernah berpisah. Yang terakhir sebagai kesimpulan saya berikan perumpamaan, seseorang yang bersyariat itu seperti sabuk kelapa. Sabuknya kelapa adalah syariat, tarekat adalah tempurungnya, hakikat adalah kelapanya yang di warna putih itu, dan makrifat adalah santannya. Kalau seseorang tidak bertarekat, tidak mengamalkan amaliyah, tidak mungkin akan mendapatkan hakikat. Ketika seseorang sudah berhakikat, konsistennya terus menerus mengamalkan amaliyah, khataman, zikir setiap hari, yarsir, kemudian salat isti'adzah, istikharah, istirullah, konsisten, kemudian beramaliyah, khataman setiap minggu. Jadi kalau dilampaui itu setiap subuh ya, subuh maghrib ya. Kemudian manakib setiap bulan, dan berusaha di setiap tahunnya berziarah. Kalau tidak sempat berziarah ke Wali Songo, berziarah sekitar Banjar. Di Banjar ini banyak para wali. Jadi jangan berpikir karena bilang beda paham, kita perlu. Yang jelas mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuannya mereka itu sama semua. Walaupun beda kulitnya, tapi tujuan sama. Tujuan sama. Khalwatiyah pada hakikatnya berasal dari Qadiriyah. Pendiri tarekat Khalwatiyah Samaniyah, Syekh Muhammad Samad Al-Badani, berawal beliau itu belajar dari Qadiriyah. Beliau mengambil baiat tarekat dari tarekat Qadiriyah. Jadi berawal dari tarekat Qadiriyah, kemudian karena beliau sudah usul makrifat kepada Tuhan, sehingga beliau diberikan wewenang kepada gurunya untuk membuat tarekat yang baru, dalam artian baru tapi sama isinya. Maka dinisbatkanlah kepada namanya Syekh Muhammad Samad Al-Badani, tarekat Samaniyah. Jadi beliau berasal dari tarekat tadi. Jadi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah seseorang setelah ditalqin beramaliyah, maka dia akan bertarekat otomatis. Setelah terus-menerus konsisten mengamalkan amaliyah daripada TKN secara konsisten, secara berjamaah, maka akan muncul hakikat. Setelah berhakikat, maka akan muncul natijah ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon doanya. Setelah acara ini kami semua boleh ya, karena saya juga pernah di Banjar, tepatnya di Barabai, Ibnu Amin Pamangji. Jadi sedikit banyaknya saya tahu bahasa Banjar. Jadi sebentar setelah acara ini saya akan boleh bersama para jemaah saya Adam. Mohon doanya semua. Kami keluarga besar perwakilan Sulawesi Barat membuka pintu lebar-lebar untuk datang berziarah silaturahmi. Ada umpan balik ya, minimal Andi Marwan ya datang dulu. Minimal itu. Kalau bisa datang semua. Bulan 11 insyaallah akan diadakan maulid sekaligus manaqib, maulid akbar sekaligus manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wa dhammu al-aqwa min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibarakatuh karam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah wa ibarakatuh karam Masjidina Syekh Ahmad Shadiq al-Wafata al-Arifin radhiyallahu anhu wa hadrati muslimina al-'abdillah Syekh Muhammad Ali Al-Aqi Akbar radhiyallahu anhu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Yang saya hormati pengurus perwakilan Banjarbaru yang hadir pada malam ini, Ustaz Haji Bayu
hormati Pak Ustaz Haji Marwan yang saya hormati Haji Faisal. Kalau saya melihat beliau saya bergetar. Saya lihat abah. Saya jadi saya perhatikan selalu. Saya langsung bergetar ya. Nanti itu sama abah. Yang saya hormati hadirin wa hadirat jamaah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya tidak berceramah karena saya memang jarang berceramah. Saya mungkin satu-satunya wakil talqin yang tidak tahu berceramah. Yang pertama karena tidak memiliki ilmu atau kurang ilmunya, ilmu agama, sekaligus juga tidak fasih. Ya, kalau orang mata bilang dia bicara. Dan itulah anugerah Allah yang harus disyukuri. Jamaah ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejujurnya saya katakan bahwa saya ini tidak punya apa-apa, tetapi alhamdulillah oleh guru Pemirsa Abah Ali, oleh Allah mempertemukan saya dengan beliau dan membawa saya kepada Pemirsa Abah Anom pada tahun 2011, 1-2 bulan sebelum beliau wafat. Jadi secara zahir saya ini tidak pernah dibimbing oleh Abah Anom, tapi yang membimbing kita ya tentu Abah Ali. Jadi rasa yang kami dapat itu kami ungkapkan beberapa tahun yang lalu melalui pernyataan sikap orang-orang Sumbar yang mengakui bahwa beliau adalah musyrik. Makanya kami terang-terangan setiap amaliyah ketika beliau masuk di wilayah sanad TKN, maka selalu senantiasa kami sebut nama beliau sebagai musyrik. Ya Allah ya Allah. Tapi itu untuk Sulawesi Barat, ya. Banjarbaru juga ya, alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar, bahwa beberapa waktu yang lalu ketika saya duduk-duduk santai, tiba-tiba saya ditelepon oleh Pak Kiai Mandala. Nah, dan waktu itu Kiai Mandala ini tahu apa yang sementara saya lakukan. Ternyata beliau habis berbincang-bincang dengan Pemirsa Abah. Jadi sementara saya dipijit-pijit bersantri, ternyata beliau tahu waktu itu bahwa saya dipijit. Dia bilang berhenti dulu dipijit. Padahal lebih jauh ya, di Parepare itu jaraknya dari Bandar ke Parepare itu sekitar berapa ya? Lebih dari 100 kilo. Berhenti dulu dipijit. Mungkin kan habis berbicara dengan Abah ya, buka kalbunya. Terus waktu beliau seperti itu. Ini rahasia. Muridnya saja begitu ya, apalagi gurunya. Biasa. Jadi saya kaget. Apa pesan beliau? Singkat, jangan berhenti bergerak. Istirahatnya nanti di akhirat, di kuburan. Nah, saat itu saya termotivasi dan mendapatkan dorongan spiritual untuk terus bergerak. Dan alhamdulillah sejak saat itu kami membentuk titik demi titik khataman. Khusus di wilayah Sulbar ini, khusus di wilayah Polman, ada sekitar kurang lebih 20 ya, 20 titik khataman kami sudah bentuk dan jamaahnya khusus. Nah, salah satu jamaah itu yang baru kita dirikan ini, sekarang sudah ada 100 jamaah. Kemudian kita akan terus bergerak karena di wilayah Polman ini, Kabupaten Polman, ada hampir 1000 masjid, dan tugas kami mudah-mudahan kami mampu masuki satu masjid, satu masjid, insya Allah. Doakan mudah-mudahan ya bisa kami realisasikan. Dan apa yang menjadi metode kami, kebetulan saya selalu hangat dengan beliau. Nah, metodenya itu antara maghrib dengan isya. Kenapa? Karena biasanya orang-orang pedesaan itu biasanya beristirahat cepat. Jadi kita gunakan waktu untuk safari dakwah itu antara maghrib dengan isya. Kalau kita masih buka pertama kali, ya beliau tausiah
sekitar 15 menit, kemudian talqin zikir. Habis itu langsung diamalkan melalui sholat isya berjamaah. Kita izin kepada jamaah bagaimana kita amalkan langsung. Jadi kita janji bahwa nanti akan kami kembali pada 2 minggu atau 1 bulan yang akan datang untuk melaksanakan amal yang kedua, yang halaman. Dan kemudian kami kasih pendamping yang kami sudah kirim setiap bulan itu untuk mendampingi, karena belum bisa membaca khataman sendiri. Nah, kami kirimkan khusus untuk petugas khataman. Nah, kemudian berlanjut beberapa hari yang lalu, nah, ada saudara kita sama-sama di sini. Beliau ini sementara punya proyek di Batu Licin, namanya Pak Fajrin, punya proyek pengembangan perumahan di Batu Licin. Nah, beliau Blitan. Nah, senantiasa di mana pun dia berada, senantiasa mencari lahan baru untuk dakwah, sambil dakwah. Dan beliau mengirim pesan bahwa bagaimana kalau kita ke Batu Licin, bekerjasama dengan siapa? Ibu siapa? Nusia. Nah, jadi waktu itu sebenarnya acara kami padat, apalagi beliau selaku dosen, pimpinan pesantren dan macam-macam kesibukannya. Ketika beliau mengatakan bahwa ada yang mau parkir, ya prinsip yang kami dapat dari guru, hatta di gunung kalau minta talqin, maka kami akan ke sana. Maka kami persiapkan diri. Acara-acara yang sudah kami atur, kita cancel, kita pindahkan. Ya, dalam waktu 2 hari kami segera berangkat ke Batu Licin berlima. Nah, kami berdua selaku petugas, kemudian membawa Latifah, itu lagi untuk membantu dokumentasi, MC, sekaligus MC. Jadi kami punya tim ya yang lengkap, bekerja sama terus menerus. Nah, alhamdulillah pas di Batu Licin ternyata masjid yang akan kami masuki itu ternyata besar dan jamaahnya tidak main-main, pakaiannya pakaian ustaz semua. Baju panjang, pakai surban. Nah, ketika masuk waktu Jumat, saya sedikit bergetar ya. Oh, ini para kiai yang kita akan dakwah ini. Nah, kita akan kiai, kiai. Nah, pas beliau mulai membaca Muqaddimah, lampunya itu mati 3 kali. Setiap mau bicara, mati lagi lampunya. Entah apa ya, mungkin kita bilang saja. Dulu ceramah sekitar kurang lebih 20 menit sampai 25 menit. Nah, sudah mulai masuk antusias. Nah, dan segera kita gunakan waktu itu untuk talqin. Alhamdulillah hasilnya di luar dugaan, mereka ada yang histeris, rata-rata menangis dan meminta, tadi ada kiriman, minta lagi kapan lagi untuk dikunjungi. Nah, makanya tadi saya minta kepada Pak Andi Marwan untuk hubung halaman karena mereka ingin dibimbing. Jadi itulah kedatangan kami sekaligus untuk menyerahkan jamaah kita di Licin kepada panitia atau pengurus yang ada di wilayah Kalimantan Selatan ini untuk ditindaklanjuti. Nah, kemudian malam berikutnya ada beberapa jamaah khalwat Samaniyah. Ya, jadi kami datangi juga. Nah, jadi entah bagaimana mereka sempat tertarik dan mereka sama juga meminta untuk dibimbing. Alhamdulillah. Dan masih akan kita kunjungi kembali. Dan berapa lagi telepon masuk, WA masuk, minta lagi untuk dikunjungi. Cuma persoalannya kita punya waktu ini sudah sangat terbatas. Nah, kami harus kembali hari Selasa ke Sulawesi Barat. Jadi inilah untuk pengurus di Kalimantan Selatan ini
kami serahkan dan ini juga kita jawabnya yaitu manusia yang sudah berkas tadi Pak Isa dan Pak Irwan untuk ditindaklanjuti supaya dibina dengan baik dan jangan sampai waktunya panjang, waktunya waktu dekat ini bisa jadi segera sampai tahun kedua ke Batu Lici. Malah kemarin saya kabarkan ke Sulba bahwa saya akan juga akan mengadakan safari ke Bagatan dan Panajam. Maka teman-teman di Sulba mengatakan jangan dulu, tunggu saya. Kebetulan ada Ikhwan di Sulba itu yang punya akses ke sana, punya hubungan ke sana. Beliau mantan anggota dewan dulunya, sekarang mengabdi berkhidmat untuk CPN. Nah, jadi kita tunggu dulu, nanti kita sama-sama kembali. Jangan dulu bergerak kembali. Alhamdulillah. Ya. Tapi walaupun hanya main-main ternyata direspon. Ya. Jadi insya Allah kalau kita bisa lagi lanjut, kita akan sama-sama bersama ya. Kita akan menuju ke bagian Panajam.